pakai mobil saya Accord. Saudara tahu mobil saya dikatakan apa? Mobilmu Pak Yusa, tidak boleh Pak Yusa rawat sendiri. Loh, kenapa? Biar dirawat direkturnya. Biar tiap pagi di starter dia. Bayangin saudara. Dan saya 40 hari 40 malam tidak keluar dari rumah itu. Tidak boleh bicara dengan siapa-siapa, tidak boleh baca koran, tidak boleh lihat TV. Hanya membaca Alkitab mulai jam 7 pagi dan berdoa sampai jam 6 sore. Alkitab ternyata dalam waktu 3 minggu habis. Sebab setiap hari minimal 7 jam harus membaca Alkitab. Dan berdoa nyendiri dengan Tuhan. Dan makan hanya 1 kali tiap jam 6 sore. Wah, saya kalau tidak bersama dengan Tuhan saudara, tidak akan kuat. Karena apa? Tidak kumpul orang, tidak ketemu orang, tidak boleh ngomong sama orang. Kayak orang di penjara loh. Tapi kalau dengan Yesus luar biasa. Baca firman Tuhan banyak, berdoa diajarin. Baca firman Tuhan berdoa diajarin. Dan apa terjadi? Luar biasa Tuhan saya. Dijamin segala-galanya. Pada waktu saya pulang, saya tanya sama istri dan anak saya. Bagaimana? Apa kesaksian kamu pada waktu saya di dalam pengasingan? Istri saya datang itu, istri saya itu batuk pilek. Lah saya bilang loh, lah kamu ini kok saya pergi kok sehat-sehat sendiri, sehat malah doa puasa sehat, kok kamu yang di rumah makan minum kok malah sakit-sakitan. Lalu istri saya bilang, ya saya itu sakit karena kamu. Kenapa karena saya? Dia bilang begini, pada waktu kamu masuk di sana di pengasingan di Ciloto, udaranya itu hujan terus dingin luar biasa. Lalu saya ini kan ingat kamu di Ciloto kan tambah kedinginan. Karena sudah puasa, makan cuma sekali, hawanya dingin luar biasa. Di Bandung saja kayak gini, apalagi di Ciloto. Lalu saya itu berdoa untuk kamu. Saya berdoa itu lalu ada suara. Suara itu bilang begini, kamu cinta enggak sama suamimu? Cinta. Ini kan hawanya kan dingin luar biasa. Kalau suamimu di sana kan enggak ada yang nemeni. Kalau dia kena flu, lalu sakit, siapa yang merawat dia? Kamu mau enggak menanggung sakitnya dia supaya dia enggak sakit, kamu saja yang sakit. Dan istri saya bilang apa? Ya aku mau. Wah. Lalu saya bilang, lalu habis itu kontan besoknya saya bangun sakit terus. Selama kamu di sana saya batuk pilek enggak bisa sembuh-sembuh. Saya bilang kamu ini anak Tuhan yang bodoh, saya bilang. Kenapa? Ditipu setan. Loh, kenapa ditipu setan? Alkitab berkata, aku sudah menanggung segala sakit penyakitmu. Yesus Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita. Kenapa engkau mau menanggung sakit suamimu? Loh, aku cinta. Alkitab berkata, saya bilang lagi, kalau engkau mengasihi suamimu lebih daripada Yesus, engkau tidak layak menjadi muridnya Yesus. Oh, kalau gitu aku ditipu setan. Kalau itu suara setan. Iya, saya bilang. Saya kira itu suara Tuhan. Bodoh, saya bilang. Lalu pada saat itu saya bilang, ayo berdoa. Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Lalu saya katakan, setan, kamu tidak usah nipu istriku lagi. Dan dalam nama Tuhan Yesus kamu keluar. Dan bawa sakit penyakit ini. Tidak butuh aku. Saudara bilang, ya kok lego. Lalu 3 hari kemudian sembuh total. Dia bilang, kenapa aku bodoh ya? Iya, kamu ditipu. Pantesan saya pulang kamu tambah gendut. Saya bilang, ya sakit batuk pilek tapi tambah gendut. Karena apa? Tidur terus makan tidur. Lalu dia bilang, lah kamu kok bisa langsing gitu, aku kok tambah gendut? Nah, ya gara-gara kamu bangun tidur, makan tidur terus. Saya bilang, wow ya ditipu. Saudara tahu, kita kerap kali tidak menyadari bahwa setan itu luar biasa jahatnya. Seolah-olah kita itu dibuat baik, dibela,
Seolah-olah itu cinta, itu firman daripada Allah. Tetapi ternyata itu setan. Maka dari itu kita harus sadar, saudara. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus setia kepada Dia. Dan kita harus selalu peka. Dua perkara ini tidak bisa dipisahkan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau saudara belajar firman Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kalau saudara hanya mementingkan Roh Kudus, firman kau tidak suka membaca, engkau akan ditipu oleh setan. Karena suara-suara Roh Kudus akan dipalsu oleh setan. Roh Kudus tugasnya itu memuliakan Yesus. Yesus itu firman. Roh Kudus tugasnya memuliakan firman ini. Firman ini tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara akan menggunakan akal budimu sendiri menjadi hakim-hakim dan ahli Taurat dan orang Farisi. Kau akan menghakimi sesama manusia. Kau akan mengukur orang lain dengan kepandaianmu. Dan engkau selalu jatuh dalam menghakimi orang lain. Maka dari itu, kesetiaan ini harus ditunjukkan melalui firman dan doa. Berdoa pada waktunya. Baca firman pada waktunya. Karena firman Tuhan berkata engkau harus disiplin. Dan untuk memerintah bersama dengan Tuhan, engkau diperlukan bijaksana. Tanpa kebijaksanaan, engkau tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin. Bagaimana saudara dapat menjadi seorang bijaksana? Orang Kristen siapa di antara saudara yang pernah minta kepada Tuhan roh pengertian? Pada waktu saya di dalam pengasingan, Tuhan berkata, Yusa, mulai sekarang kamu harus minta dan berdoa kepada Allahmu. Apa Tuhan? Minta roh pengertian. Loh, apa gunanya roh pengertian itu? Itu rohku, kata Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh ini saudara, roh pengertian ini adalah horizontal. Kita hidup di dalam dunia ini harus vertikal. Salib itu merupakan vertikal dan horizontal. Vertikal adalah roh pengenalan akan Allah. Dan horizontalnya yang mendatar adalah roh pengertian untuk sesama manusia. Mengapa suami istri selalu salah pengertian? Mengapa suami istri terjadi percekcokan? Mengapa anak dengan ayah dan orang tuanya tidak pernah akur? Karena tidak mengerti satu kepada yang lain. Karena apa? Karena roh pengertian ini tidak pernah kamu minta. Tuhan Yesus berkata, engkau harus mempunyai roh pengertian. Dengan roh pengertian ini kamu punya karunia, engkau akan mengerti apa yang orang lain berkata-kata, apa yang orang lain pikirkan. Dan kamu akan mengerti jalan pikirannya dia, mengerti maksud dia, maka engkau tidak akan terjadi percideraan. Betul tidak? Kalau suami istri ini saling mengerti, kira-kira bakal terjadi pertengkaran apa enggak? Enggak bakal. Akur terus. Tetapi engkau tidak pernah minta. Selalu yang diminta apa? Berkat. Roh pengertian ini adalah bijaksana. Maka dari itu saudara harus praktek. Mulai malam hari ini engkau minta roh pengertian. Nanti engkau lihat berubah. Luar biasa. Suami terhadap istri, terhadap anak, terhadap pembantu. Nanti relasi-relasi saudara akan tahu. Apa yang dipikirkan relasimu, engkau tahu. Luar biasa Allah. Maka dari itu saudara,
Hidup kekristenan ini harus mempraktekkan apa yang Allah katakan. Firman Tuhan berkata, ini engkau harus lakukan dan alami dan imani, engkau akan dapat. Banyak orang Kristen aja hidup dengan iman, tapi tanpa pengertian dan firman. Maka dari itu engkau tidak akan menjadi bijaksana. Bahkan orang Kristen kerap kali menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi kalau engkau punya roh pengertian, engkau tidak akan menjadi batu sandungan. Tapi engkau akan mengarahkan dia menuju kepada kebenaran. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Lalu Tuhan Yesus berkata, kau harus punya roh pengertian. Dengan roh pengertian ini, engkau menjadi bijaksana. Dan engkau akan dapat menjadi seorang pemimpin. Kehidupan kita menjadi damai dan sejahtera. Lalu yang di dalam roh pengertian ini, di dalam kehidupan kekristenan saudara, kalau engkau diangkat menjadi pimpinan, bapak-bapak ini pemimpin rumah tangga enggak? Kalau orang dunia memimpin itu punya otoritas, punya kuasa. Tetapi di dalam Yesus, kalau engkau itu diangkat jadi pemimpin, itu justru melayani. Coba perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, apa yang dilakukan Tuhan? Murid-muridnya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia menyediakan segala-galanya. Sebab di dalam Lukas pasal yang ke-22, Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-26-27, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah ia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di dalam kekristenan, Tuhan Yesus pada waktu hidup di dalam dunia, di dalam keadaan daging, dia hidup menjadi melayani. Kekristenan kalau engkau diangkat jadi pemimpin adalah melayani. Tetapi jikalau nanti engkau sudah hidup di dalam dunia baru, di dalam tubuh yang baru seperti tubuhnya Tuhan Yesus, perhatikan, setelah Tuhan Yesus bangkit daripada antara orang mati, Tuhan Yesus tidak lagi melayani. Perhatikan, Tuhan selalu datang kepada Petrus dan mengarahkan dan memberikan petunjuk dan memberikan pengarahan dan memerintah. Tetapi pada waktu dia di dalam dunia, dia selalu melayani. Ini hidup kekristenan. Kalau saudara mau menjadi seorang yang nanti memerintah bersama dengan Tuhan, saudara harus melayani di dalam dunia. Kalau kira-kira pelayanan ini semua dibuat menurut kehendak Tuhan, ada pertengkaran enggak? Berlomba. Istri berlomba melayani suami. Karena apa? Kepengen nanti hidup baru, nanti di dalam tubuh baru, ingin merintah. Si suami bilang, aku besok tidak mau bawa perintah, aku sekarang melayani kamu. Nah, berlomba, saling berlomba melayani. Kira-kira ada yang ribut enggak? Hah? Tidak ada. Maka Yesus berkata, damai sejahtera adalah bagianmu. Kalau kita anak-anak Tuhan berlomba saling melayani karena punya tujuan nanti di surga kita bersama-sama memerintah dengan Yesus, lalu berlomba, pokoknya aku tidak mau kalah sama kamu. Sebab hal ini saya praktekkan dengan anak-anak dan istri saya. Saya bilang gini, saya sekarang papa di sini jadi hamba Tuhan. Rohaninya harus dipupuk terus supaya nanti kalau di surga saya tidak kalah sama kamu. Anak-anak bilang, aku ya tidak mau kalah sama papa. Kita berlomba apa? Pokoknya tinggi-tinggian. Amin. Tetapi kenyataan kalau di dalam dunia ini tinggi-tinggian berarti melayani. Jadi sekarang saya terhadap istri, terhadap anak, saya tidak merintah, layani. Pokoknya nanti di sana kan saya yang merintah bukan kamu. Di sini saya yang layani, peduli amat saya bilang. Nah, saudara tahu, kalau kita saling melayani begitu, kira-kira malah rumah tangganya malah damai atau malah ribut? Nah, lah saudara katanya hari ini kepengen ngelayaan, pengen merintah nantinya. Ayo, kalau engkau kepengen merintah nantinya, di sini mulai
melayani. Di dalam rumah tangga rebutan melayani, nanti kan rame. Ramenya apa? Damai, ketawa, rame, luar biasa, sukacita, tidak ada yang merintah. Karena apa? Yang merintah, kamu nanti besok akan jadi yang paling rendah. Sebab Yesus sudah memberikan kata-kata ini di dalam Lukas 22 tadi, ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kalau saudara dan saya mau berlomba melayani, engkau berarti berlomba untuk nanti memerintah dan duduk bersama dengan Yesus. Luar biasa. Maka dari itu ruh pengertian ini penting sekali. Menjadi bijaksana buat kita. Lalu yang ketiga adalah disiplin. Tanpa kedisiplinan, saudara tidak akan mendapatkan kedudukan itu. Hidup kekristenan harus disiplin, harus setia, harus bijaksana. Berarti kita harus tepat mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Saya pada waktu di dalam pengasingan 40 hari, setiap jam 7 pagi sudah mesti megang Alkitab, jam 6 tepat selesai makan. Tepat terus. Lalu pada satu saat Tuhan, setelah saya 39 hari, saya bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, ini sudah 39 hari, apa engkau mau perpanjang lagi enggak? Apa terjadi saudara? Tuhan itu luar biasa. Jam 2 malam saya dibangunkan Tuhan. Berdoa, saya dilihatkan oleh Tuhan. Saya itu seperti di dalam satu bungkusan yang kulit saya ini tebalnya luar biasa. Bungkusan itu, waduh saya ini seperti anak yang mau keluar. Sudah tinggal procot tapi tidak bisa keluar. Sampai saya bilang, aku kok lemes sih kayak gini sih Tuhan. Kayak anak yang mau keluar, tidak bisa keluar. Lalu saya bilang begini, Tuhan, aku tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Tapi Engkau di dalam aku, Tuhan, yang melakukan segala perkara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Berocot keluar. Keluar tuh lemesnya luar biasa. Seperti anak baru lahir. Dan rasanya tuh bahagia luar biasa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok aneh sih Tuhan? Saya kok seperti ular ganti kulit. Kayak ularnya ganti kulit dulu. Ular kalau ganti kulit kan melungsungin itu kan masih lemes toh, tidak bisa apa-apa toh. Kok kayak gitu? Tidak dijawab Tuhan. Ini antara penglihatan, antara kenyataan, apa artinya? Tidak dijawab. Sehari tidak dijawab. Saudara tahu, kerap kali kita kalau mendapatkan apa-apa itu kan cepat-cepat minta jawaban, betul enggak? Padahal Allah punya waktu dan saat tersendiri. Saya tidak dijawab, saya sudah kenal Allahku. Saya tidak tergesa-gesa, saya tidak marah, saya rileks saja. Pokoknya saya bilang, Tuhan, tidak mau jawab, tidak apa-apa. Pada waktunya, engkau toh mesti jawab. Allahku tahu, punya kuasa. Saudara tahu, jam 5 sore setelah saya baca Alkitab berdoa, saya sedang istirahat, jalan-jalan sambil berdoa. Dan duduk di kursi, Tuhan ngomong begini, bisa? Saya bilang, apa Tuhan? Tadi malam jam 2 kamu ngalami apa? Iya, itu kok aneh sih Tuhan. Kok kayak saya ini ular yang keluar dari kulit. Saya bilang, Tuhan berkata, bukan ular. Kalau ular ganti kulit tetap jadi ular. Apa berubahmu kalau kamu tetap ular? Iyalah apa? Ulat. Ulat. Apa ada ayatnya bahwa aku ini manusia mau anggap ulat? Lalu Tuhan berkata, baca di dalam Yesaya 41. Maka dari itu saudara, jikalau Tuhan berfirman, selalu digenapkan di dalam firman-Nya. Maka jikalau engkau tidak membaca firman Tuhan, engkau akan bisa tersesat dan salah.
Di dalam Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Ada ayatnya. Lalu Tuhan berkata, janganlah takut hai si ulat Yusa. Saudara tahu? Lalu firman Tuhan, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Luar biasa enggak? Lalu saya tanya sama Tuhan, lah kalau ulat itu apa? Lalu Tuhan berkata, engkau di sini kan 40 hari puasa, tidak ketemu orang, tidak bicara sama orang, hanya bersama dengan aku. Persis ulat yang di dalam kepompong. Ulat yang di dalam kepompong itu kan puasa toh? Nggak kumpul-kumpul sama ulat yang lain toh? Iya. Lalu malam ini engkau sudah keluar dari kepompong. Kamu mau keluar tadi kan susah toh? Iya, aku penolongmu. Hai si ulat Israel, ulat Yusa, aku yang menolongmu, aku yang menebusmu, Allah yang maha kuasa. Keluar. Lalu ulat itu kalau keluar jadi apa? Kupu. Tidak ulat lagi. Loh, oh gitu Tuhan. Iya, aku jamin engkau. Kalau ulat dulu jalannya itu mili demi mili, sekarang kamu terbang. Kalau ulat itu dulu makannya daun, kupu-kupu makannya madu. Lalu saya tanya sama Tuhan begini, Tuhan, lah kalau ulat dan kalau kupu itu kerjanya apa? Kamu tahu? Saya pikir kalau kupu itu kerjanya apa? Saudara tahu? Dia setiap kali makan mengisap madu, kaki-kakinya membawa serbuk sari, dipindahkan kepada putik-putik dan jadi buah. Lalu Tuhan berkata, engkau sekarang jadi kupu. Aku perintahkan kau pergi kemana, kakimu berjalan kemanapun juga, engkau membawa berkat bagi anak-anakku yang lain. Sambil minum madu, menikmati madu, engkau membawa berkat buat mereka. Loh, sip gak? Hah? Hidup kekristenan, saudara, itu bukan sembarangan. Tetapi yang penting hidup kekristenan ini setia, bijaksana dan disiplin. Engkau hidup orang Kristen, kenapa Tuhan berkata, kenapa orang Kristen banyak yang jatuh dan tidak sampai kepada yang ku kehendaki kesempurnaan? Karena mereka hanya mengimani firman, logos ini. Alkitab ini firman Allah. Tapi firman Allah ini umum untuk seluruh manusia. Betul enggak? Kalau engkau cuma ngimani, itu belum tentu buat kamu. Tetapi harus engkau baca seluruhnya sampai Roh Kudus menimbulkan firman ini menjadi rema buat engkau. Seperti Tuhan tadi berkata, engkau bukan lagi ulat, tetapi kupu. Firman Tuhan berkata, hai si ulat Israel, akulah penolongmu. Pada waktunya ulat ini diubahkan oleh Allah menjadi kupu dan membawa berkat, tetapi juga menikmati madu. Hidup dengan Yesus adalah ada jaminan. Kalau rema firman itu sudah menjadi rema buat kita, itu merupakan jaminan. Tergantung daripada iman percaya kita. Rema itu kita imani, dan dengan pimpinan Roh Kudus engkau menuju kepada kesempurnaan. Karena apa? Tanpa Roh Kudus engkau tidak dapat menggenapkan firman itu. Meskipun kamu jadi kupu, kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus, kamu cari kesenanganmu sendiri, tapi tidak mencari bunga-bunga yang tepat yang Tuhan tunjukkan. Kira-kira kalau bunga ini lalu dipindahkan ke bunga yang lain, tapi jenisnya lain, bisa terjadi tidak? Tidak. Bunga itu ya sama jenisnya. Maka dari itu harus pimpinan Roh Kudus untuk mendatangkan buah. Hidup kekristenan luar biasa, saudara. Hidup dengan Tuhan itu jaminan. Pada waktu saya pulang,
saya berkata kepada istri dan anak saya, kesaksian apa? Di samping saya melihat istri saya sakit, anak saya Daniel berkata, Allah kita Allah yang luar biasa, Pak. Papa itu 40 hari kan ndak pelayanan. Iya dah. Nongkrong sendiri sama Tuhan 40 hari, ndak ketemu orang. Saudara tahu. Tapi anak saya bilang, Allah memelihara kami, Pak. Mama, anak-anak dipelihara Tuhan, luar biasa. Kami, ini loh Pak catatannya, dikirimi ini loh, orang ini ngirim segini, ini segini. Saya lihat, siapa saja ini yang ngirim. Saya sebagian ndak kenal, saudara. Siapa yang ngirimin berkat ini? Ndak kenal. Dan saudara tahu berapa jumlahnya? 40 hari itu istri anak-anak saya dipelihara Tuhan luar biasa. Tuhan menggerakkan orang lain dari luar kota, semua dari luar kota, untuk memelihara keluarga kami. Padahal sebagian mereka tidak tahu kalau saya sedang dalam pengasingan. Sampai ada satu yang berkata, ketemu saya, dia bilang, luar biasa. Orang itu mau ngirim 500.000 sama istri saya, tanya alamat saya, karena orang itu tidak tahu alamat saya. Sampai tanya-tanya, alamatnya Pak Yusa itu di mana? Aneh enggak? Dan akhirnya mereka mengirim. Saudara tahu. Hari itu selama 40 hari Tuhan peliharakan istri anak-anak saya 2,7 juta. Masuk akal enggak? Firman Tuhan berkata apa? Demikian saya pulang, saya bilang, Tuhan bilang, kamu sekarang bukan ulat, kupu, minum madu. Pulang-pulang, wah madu memang semuanya. Lawang nganggur-nganggur, nongkrong-nongkrong sama Tuhan, baca Alkitab, kok dipeliharakan 2,7 juta. Tapi saudara kalau dengar gini, lalu jangan bilang gini, wah saya yang mau niru Pak Yusa masuk kamar baca Alkitab, terus sembahyang sendiri, terus nanti datang sendiri. Jangan niru-niru. Karena apa? Waktu yang Tuhan perintahkan itu yang penting. Menurut setia melakukan kehendak Dia, Allah akan peliharakan. Tidak ada barang yang mustahil buat Allah kita. Maka dari itu saudara tidak perlu takut dan khawatir. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dan Allahmu tetap sama dan tidak pernah berubah. Yang penting saudara harus setia, bijaksana, dan disiplin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan pada malam hari ini di Denpasar, di hari yang pertama. Hamba-Mu sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada anak-anak-Mu, di mana mereka sudah mulai setia berdoa, setia menyembah, setia datang ke persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan dan di gereja-gereja. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mohon roh pengertian Tuhan, supaya damai sejahtera menjadi bagian kami. Dan jikalau di dalam rumah tangga kami kurang ada pengertian satu kepada yang lain karena kami belum minta kepadamu. Belum ada damai sejahtera karena kami belum melayani Engkau. Belum berlomba untuk saling melayani Tuhan. Pada malam hari ini kami mohon kemurahan daripadamu. Dan kami mohon disiplin daripadamu. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu mohon Engkau berbicara langsung kepada mereka. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi sekarang bagian-Mu Ruh Tuhan Roh Kudus untuk berbicara kepada anak-anak-Mu pada malam hari ini. Mari saudara berbicara, berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun dan kamu bertobat. Kalau engkau tidak setia, engkau akui di hadapan Tuhan. Jikalau engkau kerap kali utang, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan engkau janji untuk setia. Minta roh pengertian. Kalau engkau banyak terjadi salah mengerti dengan suami, istri, anak-anak, dan mertua, dengan orang lain menjadi batu sandungan, minta roh pengertian, minta ampun. Dan jikalau engkau tidak setia, minta ampun.
Setelah itu kita akan menyanyikan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Dengan lembut kita akan menyanyikan yang sudah berdoa dan sudah minta ampun. Kita akan tahu bagaimana Tuhan Roh Kudus akan berbicara kepada kami masing-masing. Dan Tuhan mau melawat engkau. Kalau engkau di dalam kesakitan, engkau berdoa minta ampun. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Sakit bisa juga terjadi karena kutuk orang tua, karena turunan. Dosa turunan bisa, karena dosa kita sendiri bisa. Dan engkau patahkan, karena semuanya ini membutuhkan pelepasan.